Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-teman, bagaimana tidur teman-teman ya? Mudah-mudahan tidur teman-teman semakin membaik dari hari ke harinya. Barakallahu fikum. Oke, di sini saya akan bahas sedikit terkait dengan beberapa amalan ya yang membantu penyembuhan hemorrhagic yang diizinkan Allah Ta'ala. Oke, jadi amalan ini sebenarnya umum ya, sebagaimana amalan-amalan orang-orang yang sakit gitu ya. Oke, yang pertama tentu amalannya adalah di hati kita. Ya, di hati kita harus yakin bahwasanya yang menyembuhkan penyakit ini adalah Allah ya. Karena kan kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, dan kita ini bukan sesuatu yang datangnya kebetulan. Ya, bukan kita ini pertemuan antara helium, hidrogen dan sebagainya lalu jadi kita. Ya, tentu tidak seperti itu. Ya, kalau semua kebetulan, maka mungkinkah ada awak kapal ya berjalan sendiri tiba-tiba sampai ke pelabuhan tanpa ada yang mengendarinya atau ada nahkodanya, atau mungkinkah ada mie tiba-tiba jadi sendiri. Nah gitu ya. Oke, jadi amalan hati itu harus ada ya, bahwasanya Allah menyembuhkan. Nah, untuk membuka amalan hati ini tentu teman-teman atau kita semua kena membaca beberapa surat Quran ya. Contohnya paling mudah itu adalah di surat Al-Fatihah ya, yaitu di ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kita menyerahkan, memasrahkan apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya hemorrhagic ini kan sebagian besar itu adalah part of anxiety. Nah, anxiety ini ya atau kekhawatiran ini ya, itu sangat sulit hilang ketika kita tidak memasrahkannya. Ya, tidak memasrahkan kepada pencipta kita. Nah, makanya di beberapa ritual ya, contohnya saya tidak menyarankan ya, misalnya ada meditasi dan sebagainya, karena itu bukan ritual Islam ya kan. Mereka kan seperti membuang pikiran-pikiran kotor ya. Nah, kalau di Islam kan bukan pikiran kotor ya, tapi menyerahkan supaya sakit kita ini sembuh. Itu kan kita serahkan pada Allah ya, dengan tadi ya memperdalam keyakinan kita. Oke, kemudian yang kedua tentu adalah dengan memohon ampun, istighfar. Ya, karena memang istighfar ini merupakan solusi dari berbagai macam permasalahan. Ya, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita yang pernah dilakukan ya, atau terkadang juga dosa pada orang lain ya. Kalau kita ada masalah sama orang lain, minta maaf sama mereka. Ya, mudah-mudahan dengan begitu pintu kesembuhan itu terbuka. Oke ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah sedekah. Jadi sedekah itu juga bisa dengan izin Allah membantu penyembuhan penyakit kita. Jadi maksudnya adalah begini. Ya, memang saya pernah baca itu ada terkait dengan sedekah ini adalah ketika zaman dulu ya, ada orang beberapa ulama itu kan memiliki hajat, ya mereka bersedekah dulu lalu berdoa. Ya, istilahnya kalau di kita disebut sebagai tawasul. Ya, tawasul itu menjadikan amalan soleh menjadi perantara supaya doa kita cepat terkabul. Misalnya teman-teman di Niger ini pengen sembuh, coba temuilah orang yang membutuhkan. Ya, wabil khusus di sekeliling kita, misalnya orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, itu dulu itu lebih utama ya dibandingkan memberikan fakir miskin. Atau bisa sedekah kepada majelis taklim, pada masjid. Lalu setelah itu tawasul, mohon pada Allah, ya Allah, saya sudah sedekah, sembuhkanlah hemorrhagic saya. Seperti itu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, jadi ya kurang lebih 3 aja amalan itu ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk penyembuhan hemorrhagic teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang belum sembuh, masih di situ aja, coba amalkan tadi ya, perbaiki hatinya, kemudian berbanyak istighfar, kemudian juga berbanyak sedekah sembari berobat ya. Berobat ini kan rata-rata adalah karena kita ini banyak kepanikan ya. Silahkan kalau ke psikiatri tuntaskan obat-obatannya, ke dokter saraf tuntaskan pengobatannya ya. Atau sebagian dari kita ada yang mungkin kebanyakan karbohidrat, alergi kebanyakan jadi sakit gula ya, jadi ginjal dan sebagainya, itu dituntaskan pengobatan. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat hemorrhagic kita. Barakallahu fikum.